Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala hadhil ayati insya'allahu minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah salat zuhur yang diberkati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mengawali dengan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selalu memperbaharui kesyukuran kepadanya untuk semua nikmat dan anugerah yang tak henti-hentinya Allah curahkan kepada kita semua. Kita tentu berharap semoga dan mudah-mudahan dengan kita selalu memperbaharui syukur kepada Allah ini, di setiap rezeki yang kita dapatkan di dalamnya Allah sertakan keberkahan, dan semoga rezeki yang barokah inilah yang menjadi sebab di antara asbab untuk selamat hidup kita di dunia, lebih-lebih untuk selamat hidup kita kelak di hadapan Allah di yaumil akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pun kita munajat kepada Allah, semoga lantunan salawat yang kita senandungkan dalam kehidupan dunia ini menjadi sebab pula di antara asbab untuk kita digolongkan dan diberhakkan dalam barisan umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang teragung, syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan syukur yang berikutnya, walaupun kita masih di tengah suasana pandemi seperti yang kita rasakan hari ini, insyaallah mudah-mudahan saya dipinta untuk menyampaikan dan mengisi kajian di masjid yang kita cintai ini. Kalaulah di sebelumnya kita bertemu pada kajian-kajian yang tematik dengan pertemuan-pertemuan yang terbatas, saya dihubungi untuk memulai kajian yang sifatnya rutin, ya. Karena itu insyaallah saya akan menyampaikan, dan sudah disampaikan juga dengan pengurus, insyaallah bersama saya kita akan ngaji hadis, ya, akan mengaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena insyaallah kajiannya rutin dan insyaallah berterusan, karena saya coba untuk carikan kitab hadis apa yang kira-kira bagus untuk kita sama-sama bahas, sama-sama kita belajar. Dan alhamdulillah selama ini biasanya saya menyampaikan kajian-kajian hadis di beberapa tempat dengan memakai kitab yang aslinya sangat mungil, ya, kecil, ya, tapi hadis ini kitabnya sudah berusia berabad-abad dan sampai hari ini masih terus dipelajari kitab tersebut, ya. Nanti kita akan jelaskan kenapa di antara alasan kitab ini bahkan masih dipelajari. Dan kitab ini memang hanya memuat beberapa hadis, tidak ribuan, ya, tidak sampai puluhan ribu. Kalau yang itu ngaji kitab yang begitu tak tamat-tamat gitu Pak, mungkin keburu meninggal. Nah, maka saya coba pilih kitab yang ini, dan karena ini yang biasa saya sampaikan,
Kitab itu adalah kitab hadis arba'in. Orang menyebutnya hadis 40. Ya, hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ini memungkinkan untuk dibahas dan memungkinkan untuk tamat ngajinya. Ya, karena judulnya saja 40 hadis. Walaupun isinya nanti lebih sedikit dari 40. Ya, jadi kalau rutin ya, dalam waktu mungkin kurang dari setahun, kalau tidak ada halangan di setiap pekannya itu, insya Allah tamat ngaji kitab ini. Dan dilalahnya, kenapa saya juga sangat suka mengaji kitab ini, karena saya juga punya sanadnya. Ya, jadi nanti kalau khatam, ya, seperti yang juga saya lakukan di tempat yang lain, kita akan buat semacam majelis sanad, ya, majelis penyerahan sanad. Itu pernah saya sampaikan ya, karena saya pernah sampaikan di sini sanad Al-Fatihah dalam klinik Al-Fatihah, walaupun tulisannya belum diterima sampai sekarang. Tadi ditanya oleh beliau, Ustaz, mana ini? Belum lagi, tapi secara lisan sudah kita sampaikan sanad ijazah surah Al-Fatihah. Nah, kajian hadis 40 ini saya pun juga punya sanadnya. Jadi kalau selesai insya Allah kita buat semacam ya majelis seperti inilah, tapi isinya menyampaikan sanad. Sanad itu silsilah yang bersambung ya, sampai ke atas. Kalau Quran dia sampai kemana? Kemarin saya sampaikan kalau Quran sampai ke Allah ya subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kajian kitab, maka sanad itu berhenti sampai ke empunya kitab, yang punya kitab. Maka kalau kita ngaji kitab hadis arba'in Imam Nawawi ini ya, nanti ijazahnya itu adalah kita belajar dari guru kita. Nanti di ijazah itu ada gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, sampai mentok kepada Imam An-Nawawi yang mengarang kitab hadis 40 ini. Nah, inilah yang menjadi sebab di antara asbab saya suka menyampaikan hadis ini. Jadi insyaallah ya, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, kekuatan, dan Allah baikkan urusan kita, baikkan pula lingkungan kita, sehingga tak ada lagi rasa khawatir dari diri kita dan lingkungan. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah hadiahkan pahala kesabaran yang unlimited itu untuk kita semua, baik yang juga kemudian mengalami sakit bahkan meninggal dunia karena pandemi ini, mudah-mudahan dihitung pahalanya itu dengan kematian yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, karena ini pertemuan perdana, jadi besar kemungkinan kita akan belum masuk hadis yang pertama. Saya akan coba sampaikan dan mengenalkan tentang siapa Imam Nawawi dan kenapa hadis 40 ya. Sehingga kemudian hadis 40 ini sampai hari ini masih terus dipelajari. Itu kitabnya kalau yang aslinya Pak, yang cuman membahas hadisnya, tidak ada penjelasan, tidak ada syarah, ya namanya hadis. Satu lembar itu bisa 2-3 hadis kalau pendek-pendek. Jadi mungkin ya cuma 20 halaman atau 30 halaman. Tapi kalau yang sudah ada syarah, ya seperti banyak dijual di buku-buku, toko-toko buku di Palembang juga, toko-toko besar, Al-Wafi misalnya sebagai kitab penjelas hadis 40 itu sudah tebal, sudah 400 halaman ya. Nah, Imam Nawawi ya, Imam Nawawi ini wafatnya tahun 676 Hijriah. Jadi beliau ini kalau mau disebut ulama abad ke-7 Hijriah. Kita hari ini abad keberapa kalau Hijriah? 1442, abad ke-15. Kita dengan beliau berarti terbentang berapa abad? 8 abad ya, dari abad ke-7 ke abad 15. Bayangkan 8 abad, lebih kurang 800 tahun kitab ini ya, dan beliau ini namanya masih lagi disebut-sebut. Dan kitabnya masih terus dipelajari. Tentu pasti ada rahasia ya, kenapa beliau tetap kitabnya, karyanya dipelajari ya. Dan itu berkah untuk beliau Pak ya. Kalau manusia pada umumnya kalau meninggal selesai ya, memang manusia mati meninggalkan nama, tapi namanya tak terlalu dikenang misalnya begitu. Tapi beliau ini subhanallah ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sampai hari ini buku-buku dan karya-karyanya masih terus dipelajari. Bapak bisa bayangkan betapa banyak jariah yang beliau terima ya, dari hasil karya yang beliau tinggalkan, warisan-warisan kitab yang sampai hari ini masih dipelajari, termasuk kita yang akan belajar kitab hadis 40 beliau ini ya. Jadi Imam Nawawi kalau di buku aslinya dalam bahasa Arab ya, itu biasa ditulis di sampul, di cover itu
Nama beliau itu Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Ibnu Syarab An-Nawawi. Orang Arab kalau tulis nama di cover buku panjang, Pak ya. Saya biasanya kalau menjelaskan nama beliau ini pakai papan tulis ya. Kita tak ada papan tulis yang kecil ya. Ada papan tulis kecil. Bolehlah kalau ada. Saya mau menjelaskan nama ini. Ini tradisi orang Arab dan sebahagiannya dipakai juga oleh orang kita, orang Indonesia sebahagiannya hari ini ya. Saya nak jelaskan di sini. Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Ibnu Syarab An-Nawawi. Ya, kira-kira mana namanya yang asli, Pak? Kan tadi ada beberapa tuh. Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Ibnu Syarab An-Nawawi. Ada 5 penggal namanya itu. Ditulis dalam cover kalau misalnya di karya-karya beliau itu ya. Kira-kira mana namanya nih itu? Atau namanya galau itu? Ya. Padahal kita kenal ya, orang Arab itu buat nama simple. Siapa nama? Ahmad. Itu saja nama orang Arab itu, Ahmad. Oh, di situ Pak ya. Di sini Bapak kalau para. Ya, Ahmad. Siapa nama? Muhammad. Begitu. Kalau misalnya ada nama Ahmad, Muhammad, Ahmad, ya, untuk syarat paspor kan mesti tiga kata kan. Ahmad, Muhammad, Ahmad. Itu nama sudah sampai gedenya. Ya, sudah sampai kakeknya maksudnya ya. Nah, nama mereka itu simple, Ahmad. Ya, maka dulu saya ingat betul kalau misalnya kalau di kelas kita punya sahabat, punya kawan, ya, kita panggil nama Ahmad, itu bisa berapa orang noleh. Karena ada beberapa Ahmad di dalam kelas itu. Ya, tinggal nanti kita sebut Ahmad yang mana yang kita maksud itu ya. Nah, orang Arab simple. Nah, ini kan panjang nih. Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Ibnu Syarab An-Nawawi. Apa namanya semua? Tentu tidak ya. Kita nak lihat ini kenapa kemudian kalau di kitab itu ditulis begitu nama beliau ya, dan mana yang disebut sebagai nama beliau. Tak apa juga Pak, dah dihapus. Kita ngambil yang bawahnya Pak. Kalau agak susah kita ambil yang bawahnya Pak, tak apa. Iya. Iya. Coba kira-kira Pak, yang mana namanya itu? Muhyiddin Yahya. Muhyiddin Yahya ya namanya. Muhyiddin Yahya. Iya, saya coba tuliskan dulu Pak ya. Saya coba tuliskan. Saya coba tuliskan itu ya. Abu Zakaria. Abu Zakaria. Nah, kita kenalan dulu Pak sebelum kita ngaji kitabnya kan. Jadi lemak kita tahu, oh ini pengarang kitab ini. Abu Zakaria Muhyiddin ya. Muhyiddin Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Ibnu Syarab An-Nawawi. Ingat, dia terkenalnya An-Nawawi. Jangan-jangan itu namanya ya. Ya. Coba Pak, siapa namanya? Kira-kira, tebak-tebakan saja Pak. Nanti kan kita akan jelaskan. Muhyiddin. Beliau, siapa namanya Pak kira-kira? Muhyiddin juga. Muhyiddin Yahya. Oh, gabung ya? Muhyiddin Yahya. Siapa lagi? Masih ada Abu Zakaria di situ. Ya, masih ada Syarab. Masih ada Nawawi. Sedangkan beliau dikenal masyhurnya itu An-Nawawi, Imam Nawawi. Kita nyebutnya Imam Nawawi. Ya, tidak pernah nyebutnya Imam Muhyiddin, Imam Yahya dan sebagainya. Ya, Abu Zakaria. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Ya, ini kalau di cover tadi ya saya sebut, kalau di sampul buku beliau yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Arab sering ditulis lengkap begini. Ya, dan kitab-kitab yang lain para ulama juga sering disebut ada abunya ya di pangkal itu, ada abunya. Nah, kita lihat Abu Zakaria. Ya. Abu Zakaria, ini pertama ya, penggal pertama. Abu, apa abu itu? Bapak atau ayah ya. Zakaria. Ya, bapaknya Zakaria. Ya, pertanyaannya berarti dia punya anak nama Zakaria. Padahal ya. Imam An-Nawawi ini yang kita akan pelajari kitabnya ini, dia ini termasuk ulama yang sampai akhir kehidupannya Imam Nawawi tidak pernah menikah.
Jangankan punya anak, menikah pun tidak. Jadi ada satu buku itu namanya Al-Ulama, nama judulnya itu ya, Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina atharul ilma 'ala zawaj. Ya, kumpulan dalam buku itu ulama-ulama yang sampai meninggalnya uzab. Ya, tak menikah, jomblo. Gitu ya, tak menikah. Tapi ada alasannya di situ, bukan karena mereka misalnya tak mengamalkan sunnah Nabi sehingga nanti dia tak termasuk umatnya Nabi, bukan. Disebut sudah di judul kitab itu, alladzi na'atharul ilma 'ala zawaj. Mereka tak menikah itu karena mendahulukan ilmu dari menikah. Jadi gawi mereka ini, ulama-ulama itu ya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, nulis, baca, nyampaikan, mensyarah, nulis, ya, menyampaikan, membaca dan mensyarah. Begitu seterusnya. Ya, sampai mereka meninggal. Maka inilah orang-orang pilihan yang sampai hidupnya kemudian tak sempat menikah, tapi lihat hasilnya itu sampai hari ini mereka ulama-ulama ini warisan-warisan kitab-kitabnya masih terus dipelajari. Ya, ini. Jadi ini agak aneh ya. Tak menikah, tak punya anak, tapi kenapa beliau dikenal Abu Zakaria? Bapaknya Zakaria. Jadi ini istilahnya, ini saya sebut dulu istilahnya. Dalam bahasa Arab disebut kunyah. Apa tadi? Kunyah, ya, kunyah. Kunyah itu nisbat ya kepada, ya ini kalau lelaki dia pakai abu, kalau perempuan pakai ya. Nah, ada beberapa kaidah dalam membuat kunyah itu, dan orang Arab suka pakai kunyah ini, Pak. Ya, suka pakai kunyah. Dan hari ini bukan orang Arab baik, Pak, bukan orang Arab saja, orang Indonesia pun suka pakai kunyah. Ya, tengoklah di Facebook itu kan banyak abu ini di media sosial ya, abu ini ya, di TV kan juga banyak abu-abu ya, ada janda juga, ada abu jandanya ya katanya. Ya. Ya, jadi ini kunyah dan ini disukai oleh orang-orang Arab. Ya, mereka suka pakai kunyah. Kadang-kadang nama aslinya akhirnya tersamarkan, orang suka panggil kunyah malah. Itu diantaranya. Nah, ada beberapa kaidah dalam buat kunyah ini. Pertama, orang buat kunyah, ya, biasanya diambil dari anak yang pertama. Itu cara pertama ya. Diambil dari nama anak yang pertama. Jadi kalau anaknya pertama misalnya Muhammad, ya, si bapaknya ini pakai kunyah Abu Muhammad. Ya, si ibunya biasanya dikenal dengan Ummu Muhammad. Itu kalau anaknya lelaki. Kalau anaknya perempuan juga sama. Misal dia punya anak perempuan namanya Fatimah misalnya, maka si bapak pakai kunyah Abu Fatimah. Ya, si ibu pakai kunyah Ummu Fatimah. Ini ya gaya pertama, cara mereka buat kunyah. Ya, Abu diambil dari nama anak yang pertama. Yang kedua, ya, mereka juga sebahagiannya punya kebiasaan membuat kunyah itu dengan nama anak lelaki yang pertama dalam keluarganya. Ini biasanya kejadiannya kalau anak pertama mereka itu perempuan. Anak pertama perempuan, berjalannya waktu dapat rezeki anak lagi, anaknya lelaki. Dia mengubah kunyahnya yang sebelumnya dengan anak pertama yang perempuan, karena dapat anak laki-laki, dia ubah kunyahnya ke nama anak laki-laki. Tadi anak pertamanya Fatimah, maka dia pakai kunyah sebelumnya Abu Fatimah. Tiba-tiba di perjalanan waktu punya adik Fatimah ini Muhammad. Dulu dia dikenal Abu Fatimah, dia kemudian ngomong kepada yang lain, aku dah dapat anak lelaki nih, panggil aku Abu Muhammad. Maka orang memanggilnya Abu Muhammad. Jadi ini cara yang kedua, ya, cara yang kedua dengan memakai nama anak laki-laki yang pertama dalam keluarganya. Tapi ini bukan yang mengikat, ya, bukan baku. Sebab ada saja orang yang dulunya sudah dikenal dengan nama anak pertamanya yang perempuan, dapat anak laki-laki tetap dia pertahankan kunyah dengan nama anak perempuannya. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, ini kan kalau sudah punya anak tadi yang 1, 2 tadi. Bagaimana kalau yang belum punya anak? Ya, belum punya anak itu bisa, iya, enggak apa-apa canya Pak. Iya. Nak jelaskan ini baik gitu. Iya, tapi dapat kita hargai juhud beliau ini, Masya Allah ya. Ya. Baik, yang ketiga, cara yang ketiga.
Kalau yang 1, 2 tadi ada anak, maka dia pakai kunyah langsung dengan nama anak. Nah, bagaimana kalau misalnya dia belum punya anak? Baik belum punya anak itu dia sudah menikah tapi belum juga punya anak, atau bahkan memang yang tak menikah, masih bujang misalnya, masih gadis, boleh tak Ustadz saya pakai kunyah? Ya, atau misalnya tak punya anak, sama macam Imam Nawawi ini yang sampai meninggal dia tak pernah menikah bahkan, tapi pakai kunyah Abu Zakaria. Ya, maka yang ketiga ini tadi saya sebut, karena saking cintanya, sukanya orang Arab pakai kunyah, mereka yang belum punya anak pun kadang-kadang sudah punya kunyahnya, ya, sudah punya panggilannya itu, yang abu-abu kalau lelaki, ummu kalau perempuan. Maka mereka itu biasanya mengambil kunyah itu, ini yang nomor 3 ini, dari nama anak saudaranya, atau ya nama siapa saja. Bahkan bisa jadi kalau dia masih berstatus bujang, masih berstatus gadis, dia akan pakai kunyahnya itu dengan nama yang dia harapkan nanti kalau dia punya anak itu nama anaknya, dan dia sudah pakai kunyah itu sejak dia masih bujang. Ini menunjukkan orang Arab itu suka pakai kunyah, ya. Yang paling mudah itu kalau istri Rasul, siapa istri Rasul yang tidak punya anak? Ya, satu, ya, yang ini yang kita ambil contoh sampelnya adalah Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, ya, yang satu-satunya diperistri oleh beliau dalam keadaan masih perawan. Rasul meninggal, Sayyidatuna Aisyah tak pernah menikah lagi sampai dia pun meninggal, dan dia tak pernah punya anak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat dalam kitab-kitab hadis kadang-kadang disebut an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi disebut Aisyah itu gelarnya Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, padahal dia tak punya anak nama Abdullah, bahkan memang dia tak punya anak satupun. Nah, tapi diambil, sebagian mengatakan Abdullah itu anak kepada saudaranya, keponakannya, maka diambillah menjadi kunyah dia, jadi Ummu Abdillah. Ya, jadi yang masih bujang kalau ada masih ada, tapi sudah semua kayaknya, ya. Ya. Ya, itu sudah bisa pakai kunyah. Oh Ustadz, saya mau pakai kunyah, ikut orang Arab suka pakai kunyah. Saya mau pakai kunyah ya Abu Zakaria misalnya, karena harapannya nanti anaknya dia akan kasih nama Zakaria. Misalnya boleh. Siapa? Fatimah Siti Khadijah. Ya, semua anak Nabi yang hidup, ya, itu semua berasal dari Sayyidatuna Khadijah, ya, radhiyallahu anha. Nah, jadi dapat, ya. Jadi Abu Zakaria ini kunyah, dan itu bukan anaknya, karena tadi saya sebut bahwa Imam Nawawi sampai meninggal tidak pernah punya anak, bahkan tidak pernah menikah, ya. Dan saya harus tegaskan, ya, jangan sampai kemudian berarti Imam Nawawi itu tidak melok sunnah Nabi, tidak, ya. Dan lalu kemudian dia bukan golongan umat Nabi, tidak, ya. Nauzubillah kalau sampai kita mengecam begitu. Justru beliau punya kedudukan yang istimewa, dan orang-orang ulama yang sampai tak menikah itu tadi sudah disebut alasannya, alladzi na'atharul ilma ala zawaj. Waktu mereka itulah habis, Pak, untuk ilmu. Ya. Imannya masih setengah katanya. Ya, itu wahisabuhum 'ala Allah kita sebut, ya. Iya. Itu, ya. Jadi saya sering kalau ngisi kajian anak-anak muda, ya, generasi milenial hari ini, antum kalau tak mau menikah cuma satu alasan yang uzur syar'inya boleh. Apa itu Ustaz? Katanya, ya itu ikut gaya ulama-ulama dahulu. Jadi hidup, ya, mulai bangun tidur sampai tidurnya itu untuk syariat, untuk Islam. Baca buku, nyarah, nulis, nyampaikan. Baca buku, ya, nulis, mensyarah, sampaikan, dan seterusnya. Kita kan tahu, Pak, kalau menikah ini, ya, iya, kalau menikah itulah berkurang waktu untuk bini. Dapat anak pertama tambah berkurang, anak 2 tambah berkurang, anak 3 tambah berkurang, ya. Itu ibunya 1 misalnya, ya. Kalau tambah banyak, ya tambah banyak waktu berkurang, tak sempat lagi mungkin nak nulis, tak sempat nak ceramah, tak sempat nak nyampaikan, atau paling tidak banyak berkurang waktunya. Karena itu, ya, insya Allah ini ulama-ulama hebat ini tetap mulia walaupun mereka tidak menikah. Dah, ya. Berarti ini bukan namanya, ya. Abu Zakaria bukan nama Imam Nawawi. Ini kunyah namanya dalam tradisi orang Arab. Berikutnya Muhyiddin. Muhyiddin, ya. Muhyiddin. Kalau nak diartikan dengan bahasa kita, Muhyiddin itu orang yang menghidupkan agama, ya. Orang yang menghidupkan agama. Ini kalau ini tadi sebutannya kunyah,
Kalau yang kunyah itu berarti diawali abu untuk lelaki, untuk perempuan. Kalau ini Muhyiddin ini, ya, itu istilahnya adalah laqab, gelar. Kalau kunyah biasanya yang punya nama dia kasih sendiri. Ana Abu Zakaria, panggil saya Abu Zakaria, itu biasanya kunyah. Tapi kalau laqab biasanya orang yang menghadiahkan untuk yang punya nama. Ya, jadi Muhyiddin ini orang-orang yang hidup pada zaman beliau dan sesudahnya yang menggelari Imam Nawawi sebagai Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Bahkan saya sempat mendapatkan syarahan dari guru kita bahwa waktu beliau masih hidup, beliau tak mau dipanggil dengan panggilan Muhyiddin. Sebaik saja ada di antara jamaahnya yang memanggil beliau dengan Muhyiddin, dimarahi oleh beliau. Ya, kenapa? Karena ini kan memuji. Engkau adalah orang yang menghidupkan agama. Dan bahagian dari tawaduknya imam, ya, dia tak mau terima gelar ini, ya, pujian ini. Jadi Muhyiddin bukan pula nama beliau. Ya, jadi ini laqab, ya, gelaran dari orang lain untuk beliau. Tinggal berarti ada Yahya, ada Syarab, ada Nawawi, ya. Mana kira-kira? Ya, nama beliau, ya. Ya, sebenarnya kalau ada Ibnu ini, kalau bahasa kita bin, Pak, ya, bin. Jadi sudah nampak terang, ya, mana nama beliau. Jadi nama beliau itu adalah Yahya. Ya, Yahya nama beliau. Kan bin setelahnya, ya. Yahya nama beliau itu. Tapi justru orang, ya, jarang sebut beliau itu Yahya, karena beliau terkenalnya justru dengan yang terakhir itu, Nawawi. Jadi nama beliau itu adalah Yahya, ya. Jadi Abu Zakaria kunyah, Muhyiddin ini laqab, gelar dari orang untuk beliau. Nah, Yahya inilah nama beliau. Bin Syarab. Siapa Syarab? Bapaknya pasti, ya, karena bin. Tinggal satu yang nak kita jelaskan. Dan ini yang paling populer beliau itu dikenal. Ya, jarang orang menyebut. Belajar apa? Kitab Riyadhus Shalihin, karangan siapa? Imam Yahya. Jarang, ya, tak pernah dengar, ya. Belajar hadis 40, karangan siapa? Imam Yahya. Tak pernah didengar. Pasti orang kalau belajar kitab Riyadhus Shalihin, karangan siapa? Imam Nawawi. Hadis Arba'in, hadis 40 yang kita akan rutinkan ini, karangan siapa? Imam Nawawi. Nah, kita nak bahas sekarang An-Nawawi. Ya, kan banyak nama An-Nawawi hari ini. Bahkan di Palembang kan terkenal kiai kita kan, imam besar Masjid Sultan Mahmud Badaruddin apa yang baru itu, Pak? Jaya Wirokromo, ya. Iya, kita senangnya nyebut Masjid Agung, ya. Simpel, ya. Kan beliau Kiai Haji Nawawi Denci Hafizahullah, ya, guru kita semua, guru Al-Qur'annya Palembang. Nah, kok sama gitu misalnya kan dengan nama Imam Nawawi ini? Atau dulu kita ulama Indonesia yang terkenal di Haram, ya, di Masjidil Haram, ada namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa pula itu? Kenapa Nawawi juga? Ya, baik. Jadi kita jelaskan dulu ini, baru kita sebut kenapa Syekh Nawawi Al-Bantani, kenapa guru kita Kiai Nawawi Denci dan Nawawi yang lain kalau ada nama Nawawi di sini, ya. Baik. Jadi Nawawi ini, ya, hemat saya beliaulah yang mempopulerkannya. Imam Yahya bin Syaraf ini. An-Nawawi ini diambil dari tempat di mana beliau lahir. Namanya Nawa. Nah, ya. Nawa, satu kampung di Damsyik, Suriah hari ini, ya. Satu kampung di Dimash atau Damsyik, di negara Suriah kita mengenalnya hari ini. Nah, dalam kaidah Arab kemudian dijadikanlah ditambah ya unisbah, karena ini sudah ada ya ditambah waw di tengah ini. Jadilah Nawa itu Nawawi, menunjukkan bahwa kalau dalam bahasa kita kalau disebut An-Nawawi, wong Nawa, orang dari daerah Nawa, ya. Ya, kita bisa juga pakai yang beginian untuk menunjukkan asal. Kamu siapa? Ya, saya ini Abdullah Al-Falimbani. Oh, berarti orang Palembang gitu. Nah, itu yang nyebutnya begitu, ya. Dulu ulama-ulama kita di Tanah Haram abad-abad ke-18, ya, abad 18 Masehi, kan banyak dari Indonesia itu. Itu dikenal mereka itu biasanya di penghujungnya Al-Jawi. Ya. Dulu bukan bermaksud Al-Jawi orang Jawa, ya. Jawi dulu terkenal maksudnya Nusantara hari ini bahkan, ya. Tidak hanya terbatas orang Pulau Jawa, ya, Al-Jawi. Orang Lahat misalnya ada di sini. Oh, bisa Ustaz, tolong buatkan Ustaz. Bunda, Al-Lahati. Wong Lahat berarti, ya, gitu, orang Lahat gitu, ya. Ya. Kalau di Mesir, kalau Dimyati orang Dimyat, karena Dimyat itu salah satu provinsi, ya, di Mesir. Jadi Dimyati. Ada banyak ulama nama Dimyati, banyak.
Itu Tapi asal mubawi. mubawi ya. Ya, jadi itu menunjukkan asal kita itu begitu. Ya, Al-Falimbani kan Palembang. Dulu kan ada juga abad-abad ke-18 Masehi itu ulama terkenal Palembang, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Bukan Ustaz Abdus Somad hari ini, bukan ya. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani yang ditengarai wafatnya itu dan makamnya ada di Thailand ya. Itu orang besar, ulama hebat ya, tasawuf pada masanya. Jadi An-Nawawi begitu ya. Jadi ini kita bisalah buat kalau nak buat sesuai dengan daerah asal kita atau di mana kita dilahirkan. Nah, ya. Kalau orang Indonesia misalnya Al-Indonesi, nah, terakhirnya begitu. Kalau misalnya dia ulama yang internasional, sehingga dia hanya perlu menyebutkan dia orang Indonesia. Nah, itu ya. Jadi ini sudah saya kenalkan. Jadi namanya adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Nah, masih ada waktu saya sampaikan ringkas mungkin, panjang juga rupanya menjelaskan beliau ini. Kenapa kemudian kita nak bahas kitab hadis 40 Imam Nawawi ini? Pertama, ya alasannya ini. Karena kitab ini ya di antara kitab yang mempunyai karomah, sebutlah begitu. Di antara karomahnya apa ya dipelajari sampai hari ini. Dan itu ya menjadi keunggulan dan menjadi sebab kenapa dia terpilih, karena kitab hadis 40 ramai dikalang oleh para ulama, bukan beliau saja. Ulama ini membuat kitab hadis 40, ulama ini buat kitab hadis 40, ulama ini buat hadis kitab 40, beliau pun Imam Nawawi buat hadis kitab 40. Tapi yang sampai hari ini masih dipelajari oleh orang-orang itu 40-nya Imam Nawawi. Kalau misalnya ada pengajian di masjid ini, di musola ini, di tempat ini, belajar apa kalian di sana? Hadis 40. Bisa biasanya dipastikan 40-nya itu hadis 40 Imam Nawawi. Ya, ini diantara barokahnya beliau. Nah, kenapa ramai ulama yang membuat hadis 40? Ini disampaikan oleh Imam Nawawi dalam muqaddimah buku beliau. Ya, karena ternyata Rasul memberikan keterangan tentang keutamaan 40 hadis ini. Misal ini saya sampaikan. Ya, ditulis oleh beliau dalam kitab beliau ini di muqaddimahnya, di kalimat pembuka beliau. Misalnya beliau mengatakan ada riwayat an Ali bin Abi Thalib, dan juga dari Abdullah ibnu Mas'ud, juga dari Muaz bin Jabal, dari Abu Darda, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Banyak riwayat itu dari jalur sahabat. Dikatakan ya, apa yang dikatakan dalam riwayat itu bahwa Nabi pernah mengatakan, man hafizah ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa yang menjaga, ya kata Nabi, man hafizah, menjaga di situ mempelajari, mengamalkan, juga menghafal ya 40 hadis dalam perkara agama ini, kata Nabi, ya ba'athahullah, nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan fi zumratil fuqaha wal ulama, dalam barisan para fuqaha, para orang-orang yang faqih dan para alim ulama. Nah, itu satu. Ya, dalam riwayat yang lain ba'athahullahu faqihan aliman, dia akan dibangkitkan sebagai orang yang faqih dan orang yang alim. Ya, dalam hadis yang lain misalnya juga ya qilalahu, orang yang tadi itu menjaga 40 hadis Nabi ini ya dikatakan kepadanya udkhul ya min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah dari pintu mana saja engkau mau, pintu surga maksudnya. Ya, dalam hadis yang lain dikatakan wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, bagi orang yang nyago 40 hadis itu, aku kata Nabi ya akan menjadi syafi'an, syafaat untuk dia, wa syahidan, akan jadi saksi untuk orang yang belajar itu. Nah, inilah kemudian ulama ramai berlomba-lomba ya buat hadis 40, hadis 40, hadis 40 ya. Kita pun boleh saja, Pak, kan hadis banyak, puluhan ribu. Oh ya, aku nak buat juga Ustaz, nak ngambil keutamaan hadis Nabi tadi. Ya silahkan ya, tapi tinggal siapa yang nak maconyo ya. Tinggal siapa yang mau belajarnya ya. Nah, ini. Nah, keunikan hadis 40 Imam Nawawi ya, keunikannya ya, dan kemudian ini juga jadi sebab buku beliau yang banyak dipelajari karena isinya yang berbagai. Isinya yang bermacam-macam. Nanti ada masalah akidah, ada masalah fikih, ada masalah tasawuf ya, ada masalah yang lain juga ya, syariat dan sebagainya. Ini membedakan dengan misalnya ulama lain ada mengarang buku hadis 40 tapi hanya tentang keutamaan Al-Qur'an. Jadi ada 40 hadis keutamaan Al-Qur'an ya, beliau kumpulkan dijadikan satu buku. Ada yang menulis tentang misalnya hadis 40 keutamaan Al-Qudus,
Masjid Al-Aqsa, 40 hadis semuanya isinya tentang Masjidil Aqsa. Nah, tapi yang hadis 40 Imam Nawawi ini, ya, hadis 40 Imam Nawawi ini berbagai. Ya, dan ini juga menjadi sebab juga hemat saya, dan ini beliau sampaikan dalam muqaddimah itu. Kan hadis ini banyak, puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Cak mano, bagaimana cara Imam Nawawi memilihnya itu sehingga menjadikan hadis pilihan dalam kitab beliau ini 42 hadis. Yaitu dikatakan oleh beliau, ya, waqad istakhartullaha ta'ala jama'a arba'ina hadithan iqtidaan bihaula'il a'immatil a'lam wa huffazil Islam. Ya, jadi pertama beliau juga katakan bahwa beliau memilih hadis-hadis ini untuk ikut ulama-ulama sebelumnya yang banyak mengarang hadis-hadis 40, ya. Dan beliau mengumpulkan ini, ya, juga tentu dari hadis-hadis yang sahih, ya, dari hadis-hadis yang sahih. Dan hemat saya, sebagaimana tradisi ulama dahulu, pasti mereka akan minta petunjuk dengan Allah sebelum untuk meletakkan satu tulisan, satu hadis bahkan, ya, misalnya mereka kadang istikharah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, sehingga hemat saya inilah diantara sebab kenapa kitab hadis Arba'in Imam Nawawi sampai hari ini masih terus dipelajari. Di samping memang sosok beliaunya sendiri yang punya karomah, punya keutamaan, ya. Imam Nawawi karangannya banyak, Pak. Kalau pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin, punya Imam Nawawi. Kalau pernah dengar kitab Al-Azkar, kumpulan zikir-zikir yang tebalnya tebal sekali itu, ya, kumpulan zikir-zikir dari Nabi, ya, dari Al-Quran dan dari hadis, itu punya Imam Nawawi. Ada lagi kitab banyak betul, ya, kitab yang tentang Al-Quran, ya, tentang yang lain-lain, berbagai karangan-karangan beliau. Ada Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, kitab fikih dan sebagainya, ya. Nah, itu ini menunjukkan tentang karomah beliau. Bahkan sebagian ulama mengatakan produktifnya beliau itu sehingga kalau sehari nak dibagi antara usia beliau dengan karya yang beliau hasilkan, itu sehari beliau bisa menulis ratusan bahkan sampai ribuan halaman. Zaman dulu, Pak, taibnya itu kan nulisnya kan bukan macam kita yang 10 jari kalau ngetik di komputer. Kan dulu pakai da'awat, pakai tinta, ya. Celup tulis, bayangkan. Tapi itu karomah, Pak, dan barokah. Kita kalau sudah sebut tentang karomah, tentang barokah, kadang-kadang memang di luar akal, ya. Kita punya waktu yang sama 24 jam, tapi produktivitas seseorang dengan orang yang lain bisa lain-lain, bisa berbeda-beda. Apa yang membedakan diantaranya berkah. Kenapa Imam Nawawi bisa menulis sampai ribuan bahkan puluhan ribu halaman? Barokah yang Allah hadirkan untuk beliau, dan ini menjadi keistimewaan beliau itu sendiri. Jadi insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersama saya tiap hari Rabu ba'da zuhur, ya, kita akan mulai kajian kitab Imam Nawawi ini. Ada 42 hadisnya, ya, dalam hadis 40. Jadi tadi kalau saya sebut, kalau kita rutin dan tak ada halangan, berarti kurang dari setahun atau anggaplah setahun kita bisa khatamkan dan bisa ngambil faedah yang banyak dari kitab yang kecil ini. Dan nanti insyaallah kita akan kasihlah semacam sanad tadi kalau kita khatam, ya, dengan syarat pernah ikut kajiannya, ya, pernah ikut kajian, walaupun mungkin tak sempurna, nanti ada istilah-istilahnya. Insyaallah itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan perdana hari ini, sebatas mengenalkan siapa beliau, ya, dan kitab yang akan kita bahas ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmunya, ya, dapat kecintaan kita kepada beliau Imam Nawawi ini. Nah, jadi tadi belum saya sampaikan, ya. Jadi kalau nama hari ini ada nama Nawawi, ya, hemat saya itu merujuk kepada beliau, ya, ngambil barokah keutamaan beliau. Macam Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Nawawi itu bukan berarti beliau orang Nawa, bukan, tapi justru Al-Bantani, beliau itu orang Banten, orang Tanara, ya, orang Banten. Nawawi itu hemat saya mengambil lagi kemuliaan beliau. Guru kita hemat saya begitu juga, ya, karenanya tempat kami bernaung setelah duduk di Palembang ini, buat tempat belajar di Jakabaring itu kita namakan Nawawi Center Palembang. Salah satu alasannya karena banyak kitab-kitab yang kita kaji, kita sampaikan karya beliau ini, ya. Riyadhus Shalihin di Masjid Al-Mator di bandara rutin, tapi sekarang belum buka lagi karena bandara tempat yang paling bahaya katanya, jadi belum buka sampai sekarang, ya, pengajiannya. Kemudian kita kaji Al-Azkar juga untuk Angkasa Pura di bandara juga masih tutup juga, ya. Kitab Arba'in, banyak Arba'in ini sekarang yang sedang saya kaji, kalau saya tak salah ingat dengan yang di sini ada 6 masjid yang sedang berlangsung pengajian hadis Arba'in, ya.
kemudian banyak kitab-kitab yang lain, sehingga yayasan kita itu kita kasih nama Nawawi Center untuk ngambil juga kemuliaan dan barokah dari Imam Nawawi yang berasal dari negeri Suriah pada abad ke-7 Hijriah ini. Saya rasa itu Bapak Ibu yang dimuliakan.